Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Moderator, yang kami hormati tim penilai unit kerja pelayanan publik Kementerian Pertanian, yang kami hormati juga kawan-kawan kami dari BPSB Jawa Tengah, termasuk teman kami ini dari Kabupaten Cilacap. Sebelumnya kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia yang diberikan kepada kita semua. Pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak tim penilai, izinkan kami dari BPSB Jawa Tengah untuk sedikit menyampaikan profil keberadaan kami BPSB Jawa Tengah sebagai lembaga pelayanan publik. Jadi keberadaan kami ini berdasarkan dengan Pergub yang terakhir, Pergub nomor 26 tahun 2018, kami diberikan amanah di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kemudian kami mempunyai ditugasi mempunyai 4 fungsi, mulai dari penyusunan rencana teknis operasional, kemudian koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi pelaporan, pengelolaan tata usaha dan pelaksanaan tugas kedinasan lain. Tolong slide bisa dibantu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi visi pelayanan kami di BPSB ini tentunya adalah menjadi institusi pengawasan dan sertifikasi benih yang profesional, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan misi pelayanan antara lain adalah mengembangkan dan memperkuat lembaga pengawasan dan sertifikasi benih, kemudian mengembangkan dan mengkoordinasikan kebijakan pengawasan dan sertifikasi benih, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang efektif dan efisien, kemudian mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan mutu benih, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, serta mewujudkan pelayanan publik yang kredibel, akuntabel dan transparan. Ini yang penting. Kemudian yang lain tentunya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengawasan dan sertifikasi benih. Tim penilai yang kami hormati, ada beberapa layanan di BPSB, ada 14 layanan yang kami layani. Antara lain adalah pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan, kemudian hortikultura buah, hortikultura sayuran, tanaman perkebunan, kemudian pelayanan pelabelan ulang, kemudian rekomendasi sebagai produsen maupun pengedar benih tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, kemudian pelayanan penerbitan sertifikasi kompetensi proses produksi benih, florikultura dan kultur jaringan, pelayanan penanganan permasalahan pertanian, kemudian penilaian koridor, observasi varietas unggul daerah, permohonan narasumber, dan yang tidak kalah penting ini banyak yang magang kepada kami maupun studi banding. Tentunya di dalam pelayanan ini kami mempunyai maklumat pelayanan yang intinya bahwa kami semua sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan tentunya apabila tidak menepati janji siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Moto kami dalam kami melakukan pelayanan adalah dengan melayani dengan sepenuh hati, dengan janji pelayanan, bekerja profesional, menumbuh kembangkan usaha di bidang pertanian. Cakupan komunitas ini juga perlu kami sampaikan kepada tim bahwa cakupan komunitas kita ini sangat luar biasa banyaknya, baik itu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Jadi kami yang kami layani cukup banyak sekali. Tanaman pangan itu ada sekitar 14 komunitas, horti banyak sekali, perkebunan ini ada tanaman semusim dan rempah, ada tanaman tahunan dan penyegar. Komunitasnya sangat banyak sekali. Mungkin kami yang tidak punya hanya sawit, yang lain kami punya, yang lain kami layani di BPSB Jawa Tengah. Lanjut. Nah, standar pelayanan kami Bapak dan Ibu sekalian, ya, intinya memuat persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya tarif bisa kita atur, produk pelayanan kami, penanganan pengaduan dan saran masukan. Sebagai lembaga pelayanan Bapak dan Ibu sekalian,
kami sudah mendapatkan ISO 9001/2015 sejak tahun 2011, artinya sudah 3 kali rehabilitasi, dan kami juga sudah mendapatkan ISO 17025 tahun 2008, ini sejak 2001, jadi sudah cukup lama, 5 kali sudah kita lakukan rehabilitasi. Jadi standar pelayanan publik kami ini seperti contoh yang di tayangan. Kemudian ini kerja kami, Bapak dan Ibu sekalian, ya, selama tahun 2022 produksi benih kami untuk tanaman pangan ini 29.692.786 ton. Kemudian produksi untuk komoditas yang lain ada sayuran, buah maka, buah-buahan, perkebunan, ya, ada di tayangan. Lanjut. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu sekalian, dari industri pertanian yang ada di Jawa Tengah ternyata ini nilai perputaran ekonominya sangat luar biasa. Tanaman pangan saja ini 296 miliar sekian. Kemudian hortikultura 901,9 miliar. Perkebunan 41,9 miliar. Kemudian kalau kita total secara keseluruhan ini 1,2 triliun Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang ini harapan ini tentunya ini bisa mengangkat atau bisa memungkinkan perekonomian yang ada di daerah, karena uang yang berputar cukup besar, 1,2 triliun. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka untuk pelayanan kami juga mengembangkan inovasi yang merupakan untuk menjalankan salah satu fungsi kami melakukan pelayanan sertifikasi benih. Kami melakukan inovasi melalui sertifikasi online tanaman pangan, yang dimana salah satu tujuannya ini adalah dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada produsen benih dalam memperoleh sertifikasi benih serta mempermudah kami untuk melakukan verifikasi, rekapitulasi, kecepatan menelusur data dan kegiatan sertifikasi benih. Tentunya produk akhir daripada sertifikasi online ini adalah benih bermutu. Lanjut yang terakhir, ya, slide yang terakhir yang sangat penting. Pelayanan di SINTP ini sedikit kami sampaikan. Lanjut, ya. Ada 2, yaitu layanan pendaftaran produsen secara online dan layanan sertifikasi online. Ini khususnya untuk tanaman pangan. Lanjut. Ini manfaatnya ya tentunya untuk menurunkan penyimpangan dan human error, menurunnya tatap muka atau interface service, meningkatnya jumlah akses pelayanan melalui online, dan optimalisasi standar operasional prosedur sertifikasi benih tanaman pangan. Lanjut. Nah, ini berdasarkan hasil evaluasi kami Bapak dan Ibu sekalian, penilaian. Jadi dari sisi pendaftaran produsen, ya, dulu masih kita menggunakan tatap muka, sekarang sudah menggunakan online. Kemudian dari sisi akses tentunya kita tidak terbatas ruang dan waktu, ya, kapanpun ini bisa dilakukan oleh klien kita, yaitu produsen. Kemudian proses pelaporan ini lebih cepat, ya, dan sudah online, tidak mengirim berkas-berkas lagi. Kemudian input administrasi, ya, ini kalau dulu ini masih secara manual, sekarang sudah buku induk dalam bentuk digital, atau nanti tentunya ini lebih mudah untuk kita melakukan telusur. Kemudian pemberitahuan hasil sertifikasi, kalau dulu kita masih pakai surat menyurat, sekarang cukup menggunakan notifikasi WA maupun email. Dan yang penting lagi Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya SINTP ini paling tidak bisa menghemat biaya dari produsen sebesar 3,1 miliar setiap tahun. Ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Bayangkan saja kalau setiap produsen itu mereka mengajukan permohonan sertifikasi sampai dengan selesai, mereka harus datang 4-5 kali ke BPSD. Dengan adanya sertifikasi online ini mereka cukup dari rumah saja. Ini artinya menghemat biaya. Jadi kalau kita kalkulasi selama 1 tahun mencapai 3,1 miliar. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon untuk bisa ditayangkan video yang sudah kami siapkan untuk bisa melengkapi dari apa yang tadi sudah kami paparkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Bapak Kepala, ini bagus sekali. Saya melihat inovasi yang dikembangkan cukup baik. Ada beberapa pertanyaan.
di tanaman pangan, tanaman horti, dan tanaman perkebunan juga melayani ya Pak ya. Namun untuk inovasi masih mengembangkan hanya terbatas tanaman pangan ya Pak. Apa rencana Bapak ke depan atau sudah ada pembahasan untuk juga akan melayani sesuai dengan ruang lingkupnya, yaitu tadi ada tanaman hortikultura dan perkebunan. Kemudian untuk layanan ini jam kerja yang dilayani itu dari batasannya seperti apa? Tadi saya belum melihat. Kemudian untuk lamanya pelayanan sampai dengan selesai akhirnya mengeluarkan sertifikasi benih tersebut berapa lama? Adakah SOP-nya? Kemudian biaya retribusinya seperti apa? Kemudian ini Pak, secara saya penasaran dengan teknis pelayanan ini, karena yang dilayani adalah benihnya yang dinyatakan siap sertifikasi, artinya beberapa standar di situ harus dipenuhi ya Pak, termasuk untuk menyatakan benih tersebut bebas dari penyakit. Nah, seperti apa prosedurnya dan standar apa yang ditetapkan? Seperti apa teknis pengerjaannya? Saya ingin tahu sehingga dinyatakan bahwa benih ini bebas. Kemudian teknis juga pengiriman. Tadi kan saya melihat bahwa itu adalah seleksi berkas. Nah, apakah sampel benihnya juga nanti ikut dikirimkan? Itu seperti apa? Satu lagi Pak, mungkin ini saya untuk konfirmasi aja. Di ruang lingkup perkebunan tadi saya lihat tanaman semusim dan rempah, mungkin typo atau seperti apa ya, ada lada, tebu, nilam, nila. Nah, nila itu apakah typo? Soalnya nilangnya udah ada, mungkin ya Pak. Itu saja dulu dari saya, terima kasih. Mungkin rekan yang lain. Baik, monggo Pak Catur, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus minimal selamat ya, minimal mewakili Jawa Tengah. Ingat ini tadi hitung-hitungannya luar biasa sampai hampir 300 miliar ya. Jadi bagaimana pengawasan internal yang dilakukan oleh Bapak selaku pimpinan gitu ya. Kemudian yang kedua, inovasi saya kira sangat bagus ya, terjadi efisiensi waktu. Nah, boleh kami diberi gambaran Pak, yang awalnya berapa hari menjadi berapa hari atau berapa jam menjadi berapa jam ya. Itu mohon diberi gambaran biar tim juri ini melihat oh inovasi ini bisa luar biasa ininya ya, manfaatnya gitu Pak. Kemudian saya juga perlu lihat tadi bagaimana jumlah kunjungan kerja, kemudian kerjasamanya dan penghargaan ya. Karena ini merupakan pengakuan manfaat ya, yang diberikan oleh masyarakat kepada bagaimana pelayanan di BPSB. Mohon bisa ditayangkan ataupun diperlihatkan pada kami evidenya itu. Kemudian tadi juga kita sudah lihat bagaimana nilai produksi benih ya, bisa sampai 1,3 triliun. Kami ingin mengetahui gambaran per hektarnya barangkali Pak. Ketika dibandingkan antara konsumsi dengan ketika melakukan budidaya untuk penangkaran, kira-kira perbedaannya bagaimana terhadap efek ataupun manfaat bagi para petani yang nanti menangkarkan benih. Nah, itu aja Pak Agus pertanyaan. Silakan untuk direspon Pak. Baik, Pak Turbun, jadi banyak sekali ini, mudah-mudahan tidak ada yang kelewatan walaupun ada sedikit kemiripan ini. Yang pertama terkait dengan inovasi ya, memang sampai dengan hari ini di Jawa Tengah baru untuk komoditas tanaman pangan, tapi kami di tahun 2024 ini sudah merancang untuk komoditas perkebunan dan hortikultura. Karena ini adalah memang salah satu tuntutan. Ke depan itu tuntutan Pak, tapi tidak bisa secara manual lagi. Ke depan ya memang harus kita memberikan layanan secara online. Ya. Paling tidak dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan integritas kami sendiri, meningkatkan integritas kami sendiri. Ya,
dengan sistem manual mungkin kita masih ya antitaden lah, berkas aturan masih diperbaiki, masih ada ya masih banyak, mungkin masih ada ruang-ruang untuk ya kita melakukan hal yang mungkin kurang pas begitu. Tapi dengan adanya sertifikasi online ini tentunya ini sudah banyak kita lakukan, karena semua sudah kalau satu tahapan saja tidak dilakukan, tentunya tahapan berikutnya tidak akan bisa dilakukan. Jadi satu urutan ke depan 2024 sudah kami rancang, ini ada program kami. Kalau tunjukkan Pak, rencana kita di 2024 kita sudah mengalokasikan kegiatan untuk sertifikasi online tanaman hortikultura dan perkebunan. Kami mendukungkan, mudah-mudahan ini bisa disetujui. Kami sudah mengusulkan lewat APBD, walaupun yang single ini katanya memang kami dibantu dari teman-teman yang dari usaha. Walaupun ini setiap tahun juga kami melakukan update gitu. Kemudian untuk jam kerja, karena ini online ya, ini kami tidak terbatas jam kerja. Jadi kawan-kawan BPD kapanpun itu bisa melakukan penelitian. Ya. Untuk teman-teman produsen tentunya kapanpun mereka bisa mengajukan permohonan sertifikasi, mengajukan permohonan untuk rekomendasi sebagai produsen kapanpun bisa. Jadi tidak terikat waktu dan ruang, tidak terikat. Walaupun jam kerja kami terbatas dari jam 4 sampai jam setengah 4, tetapi pelayanan karena sudah melakukan secara online, ini pelayanan tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas. Kemudian terkait dengan SOP, tentunya ya kami dalam rangka untuk menjalankan sertifikasi kami sudah ada SOP-nya Bu. Ya, kita tidak sembarangan, ya kami kalau sembarangan nanti dimarahi Pak Catur ini. Ya, sertifikasi sudah ada tahapannya mulai dari pembohonan, kemudian apalagi tahapan berikutnya adalah pemeriksaan, pengambilan contoh sampel, kemudian uji laboratorium, semua sudah ada tahapannya. Ini tahapan semua. Satu tahapan pun tidak kita lakukan, ya berhenti itu proses, tidak bisa. Yang pasti itu sudah ada SOP-nya. Jadi kalau mungkin bisa ditayangkan kawan-kawan, kalau bisa ditayangkan, ini adalah proses sertifikasi, pasti ada. Kemudian retribusi, ya, biaya retribusi kami ada Bu, ya, sudah di dalam bentuk pergub pada saat itu pergub retribusi. Ya. Kontribusi kita untuk PAD, untuk BPSD ini di kisaran 380 juta setahun. Kalau ditambah dengan PSBB ini di kisaran sekitar 700 juta setahun PAD dan PSBB. Kemudian pengambilan sampel benih, ya ini tidak bisa online kali ini. Jadi ini memang standarnya ya harus diambil, ya. Karena untuk pengambilan sampel ini kan ada metodenya, tidak bisa dikirim. Ya. Petugas kami, BPD kami memang harus mengambil sampel ya, di bidang produsen sesuai dengan SOP pengambilan sampel contoh benih. Kemudian Pak Catur ini terkait dengan pengawasan internal, ini sering kita lakukan bahwa ya kita secara rutin setiap 2 bulan sekali kita mengadakan rapat koordinasi. Ini salah satu tujuannya adalah mereka untuk pemilihan internal. Pada setiap kesempatan tentunya kami mengajak teman-teman kami BPD, karena BPD ini ya kami melihat rawan juga di saat BPD ini. Tadi Pak Catur menyampaikan harga benih ini kan 12.000, harga konsumsi ini mungkin 6.000 Bapak kering ini. Jadi ada selisih harga yang cukup besar, ada ruang main mata antara BPD dengan produsen. Nah ini tentunya apa yang harus kami kerjakan meningkatkan kualitas BPD. Setiap pertemuan itu selalu kita tekankan, setiap pertemuan selalu kita tekankan bahwa kami pun sering seperti ini kita tekankan sering kan. Ini selalu kami sampaikan kepada teman-teman BPD. Supaya apa? Supaya mereka melakukan tugas-tugas sesuai dengan SOP yang benar. Sering kami sampaikan setiap kesempatan, jangan sampai terjadi hal yang kemarin-kemarin terjadi. Kami sering 2 bulan yang lalu kami baru saja kedatangan tamu dari KPK terkait dengan pengadaan benih di salah satu provinsi yang di NTT, di Bangka kebetulan benih asal dari Jawa. Sebelumnya kami juga kedatangan tamu lagi dari Tipikor, dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, terkait juga dengan pengadaan benih. Karena kebetulan benihnya adalah dari Jawa Tengah. Karena memang Jawa Tengah adalah produsen benih. Benih kami di Jawa Tengah ini tentunya sampai kemana-mana.
ini yang tentunya selalu kita tekankan kepada kawan-kawan kami PBB untuk bagaimana meningkatkan integritas supaya setiap tahapan di dalam SOP itu bisa betul-betul dilaksanakan. Kemudian terkait dengan penghargaan tadi dari Pak Catur, kalau mungkin bisa ditampilkan ya, ini beberapa penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi masyarakat dan pemerintah kepada lembaga kami. Ini antara lain pada juara 1 pada pengawasan orientasi budaya terkait dengan kinerja terbaik tahun 2022. Ya, ini oleh ini penghargaan aktif-aktif kami tahun tidak kelihatan tahunnya. Nah, top 10 ya. Ini untuk apa ini? Inovasi daerah. Inovasi daerah. Ya. Inovasi daerah tahun 2021. Lanjut. Ini dari balai besar baru saja kemarin di 2023. Lanjut. Ini tadi sudah. Lanjut. Sudah. Itu antara lain. Kemudian gambaran produksi benih yang tadi disampaikan Pak Catur. Gambarannya begini Pak. Untuk produksi benih di Jawa Tengah ya, dengan catatan semuanya itu diokup bisa menjadi benih. Ini bisa kisaran 5-6 ton Pak. 5-6 ton itu benih. Cuma memang permasalahannya, termasuk hari ini permasalahannya, ketika harga di tingkat pasaran ini harganya tinggi ya, produsen ini cenderung tidak menjual dalam bentuk benih, tidak memproses menjadi benih, tetapi menjual langsung pada konsumen. Karena kalau menjadi benih ini harus menunggu 4-5 bulan, 6 bulan baru dapat uang. Tapi kalau mereka menjual langsung, ini langsung dapat uang. Ini menjadi tantangan kami sendiri Pak. Mereka sudah mengajukan kepada kami sudah melakukan beberapa tahapan sertifikasi, akhirnya tidak menjadi benih. Ini tantangan kami. Ini tantangan kami ke depan. Jadi itu Pak mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan beberapa. Mereka Bapak sudah memaparkan bahwa kali ini sudah memiliki visi, misi maupun jenis layanan dan juga ada maklumat maupun janji layanan. Nah, apakah kesemua itu bisa diketahui oleh para penerima layanan dan seperti apa mereka mengetahuinya? Karena kan tadi belum terlihat apakah memberitahu itu seperti jam layanan maupun besaran retribusinya berapa, itu terlihat seperti apa penyampaiannya ke penerima layanan ke publik, apakah di pampang di website atau di balai juga ditampilkan hal seperti itu. Kemudian ada sedikit lagi yang terkait inovasi. Inovasi ini kalau boleh tahu mulai dari kapan ada inovasi SIMPP ini? Kemudian terkait inovasi ini kan meliputi pendaftaran maupun sertifikasi. Kami boleh minta ditampilkan rekapan data permohonan pengajuan pendaftaran produsen maupun sertifikasi yang masuk melalui SIMPP ini. Dan Jadi ada di kantor kami, ada di web kami punya 6 pos pelayanan ya, di setiap ekspor dan sumber yang mulai dari Semarang, kemudian Solo, Pekalongan, Pati, Teduh dan Banyumas. Setiap masyarakat yang datang kepada kantor kami pasti akan melihat itu. Ini karena itu merupakan janji kami. Dan terkait dengan itu tentunya kami juga melakukan survei pelanggan Pak. Survei pelanggan ini setiap tahun kita lakukan karena ini sebagai salah satu persyaratan juga ketika kita melakukan rehabilitasi ISO. Ini selalu kita lakukan survei kepada pelanggan. Kemudian terkait dengan jumlah layanan, ya ini memang tidak terpengaruh langsung dengan adanya inovasi. Ketika ada inovasi, tidak juga misalnya serta-merta produksinya bertambah, kemudian area sertifikatnya bertambah, tidak serta-merta seperti itu. Tapi paling tidak dengan adanya inovasi ini tentunya kita bisa memberikan layanan lebih mudah kepada produsen. Ya. Jadi tidak menambah jumlah, tapi paling tidak mereka bisa lebih efisien dari sisi waktu, lebih efisien dari sisi biaya, dan dari sisi kami tentunya ini lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pengembangan sistem ini tentunya selalu kita kembangkan karena kita selalu menyesuaikan dengan kebijakan yang terbaru. Ya.
lebih optimal. Mereka bayar dulu, ya, kemudian ada bukti bayar, kemudian diupload. Nah ini untuk mengurangi kebocoran. Ini salah satu juga inovasi untuk bagaimana supaya PAD ini bisa lebih kita optimalkan. Ini. Kemudian petugas kompeten, ya tentunya ini salah satu persyaratan Pak pelayanan kami. PPT kami semua sudah mempunyai kompetensi selaku PPT. Kemudian petugas analis kami ini juga semuanya sudah mempunyai kompetensi selaku analis. Kemudian petugas kami yang melakukan PCB semuanya sudah mempunyai kompetensi untuk melakukan pengambilan contoh. Ini salah satu contohnya. Kemudian lagi inovasi pengembangan tadi Pak, kita selalu upgrade ini setiap tahun, kita sesuaikan dengan regulasi yang ada, karena regulasi berlebihan ini setiap tahun berubah, kemudian kita harus menyesuaikan dengan aplikasi kita. Jadi itu Pak yang dapat kami tambahkan.